Jadi seseorang bisa mengqasar alasannya hanya safar. Yang berkembang di Indonesia, bisanya kita mengqasar sholat bila mana perjalanan tadi itu lebih dari 86 kilo. 86 kilo. Itu mazhab Syafi'i. Namun merujuk kita kepada hadis Nabi, hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari, di antaranya apa dan ibu, Rasul itu mengqasar salat dalam perjalanan salah satu amyal, 3 mil. 3 mil. 1 mil darat 1 kilo 200 meter. 1 mil laut 1 kilo 600 meter. 1,6. Maka apa itu? Nabi itu pernah dan sering mengqasar salat walaupun perjalanan itu tadi hanya sekitar 4,5 kilo. Satu hadis, ketika berada di Madinah, Nabi itu melaksanakan zuhur 4 rakaat, tetapi sewaktu sampai di Zulhulaifah, Nabi itu sudah menjadikan asar 2 rakaat. Nah, pada ibu bapak yang memuliakan. Jadi bahas sebenarnya Ustaz. Dan sebenarnya pada ibu bapak yang memuliakan, qasar salat adalah sedekah Allah untuk orang yang dalam bepergian. Bisa jadi apa dari bapak yang memuliakan, karena sulit melaksanakan sholat nanti di perjalanan, atau mungkin karena ketergesa-gesaan, namun walaupun ini tidak tergesa-gesa dan tergesa, dia mengqasar sholat, ketentuannya ada. Jadi ketika ada nas, ketika ada dasar untuk melakukan satu ibadah, tidak bisa membantah. Kalau kita dalam perjalanan tidak disibukkan dengan urusan, maka apa dari bapak yang memuliakan, boleh kita mengqasar, tetapi lebih utama kita melaksanakan zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Jika kita tidak berniat untuk menetap tinggal tetap di tempat itu, kita dikatakan safar. Sehingga dalam kajian fikih disebut dengan ghairul muqim. Karena itu menggabung 2 buah sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Zuhur dengan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya, isya dengan maghrib. Jika asar dilaksanakan di waktu zuhur, namanya jamak taqdim. Zuhur dilaksanakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Modal itu pula maghrib dan isya. Niatnya Ustaz, niat itu pekerjaan hati. Beliau ucapkan, tapi tak harus diucapkan. Jadi kadang-kadang dia akan jadi masalah persoalan niat. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat jamak takhir ke waktu asar misalnya, karena Allah Ta'ala dibaca boleh, tapi sebenarnya tidak harus dibaca, asalkan di dalam hati akan melaksanakan sholat itu dengan cara qasar, dengan cara jamak takdim, atau dengan cara jamak takhir. Dalam hati saja ini. Jadi tidak usah pusing dengan persoalan niat, sebab dalam kajian fikih rukun sholat itu ada 3. Satu namanya rukun qauli, rukun yang diucapkan. Ya, baca Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, itu rukun qauli namanya. Yang kedua namanya rukun fi'li, rukun yang ditarajokan oleh anggota tubuh, yang mengangkat tangan, rukuk, sujud, duduk. Dan yang ketiga namanya rukun
wajibah hanya satu, yaitu niat. Apa dan ibu-ibu yang Allah muliakan, menjamak sholat yaitu maghrib dengan yaitu zuhur dengan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya, isya dengan zuhur, itu penyebabnya hanya masyaqqah. Masyaqqah itu artinya kesulitan, termasuk safar. Sulit itu melaksanakan sholat di waktunya, maka boleh dilaksanakan di waktu selanjutnya atau waktu sebelumnya. Jadi kalau sulit melaksanakan zuhur di waktu zuhur, maka boleh dilaksanakan di waktu asar. Sulit melakukan sholat isya di waktu isya, maka boleh dilaksanakan di waktu maghrib dulu.